kembali bersama Bapak Riyadi Handaka. Kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Jadi pada pertemuan kedua HKN ini, setelah kita kemarin membahas mengenai hukum dan keuangan negara, sekarang kita membahas mengenai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, gitu ya. Nah, di pokok bahasan kali ini, gitu ya, eh, kita akan lebih banyak melihat dari sudut pandang apa namanya kekuas kekuasaan negara, gitu ya, dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara. Gitu. Nah, struktur pembahasan pada pertemuan kedua nih, yaitu kita akan membahas peran dan fungsi presiden sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, kemudian arti kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah, gitu ya. Kemudian pemisahan wewenang pengelolaan keuangan dalam sistem pemerintahan, serta hukum kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan tujuan bernegara. Nah, langsung saja, sebagai seorang presiden ya, presiden merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Hal ini eh, berkaitan dengan pengertian kekuasaan pemerintahan pada Undang-Undang Dasar sebenarnya di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang disebutkan bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat gitu ya, di sini disebutkan bahwa eh, dari sini disebutkan bahwa presiden tadi ya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan negara itu dia memiliki kewenangan atributif gitu ya. Jadi kekuasaan pengelolaan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan gitu ya. Karena kan kita mengenal presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan gitu ya. Nah, di sini tadi kekuasaan pengelolaan keuangan negara bagian dari kekuasaan pemerintahan gitu ya. Jadi siapapun yang menguasai pemerintahan berarti menguasai keuangan negara gitu ya. Nah, di Undang-Undang Keuangan Negara gitu ya di pasal 6 itu disebutkan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah gitu ya. Ini berarti sama gitu ya, identik dengan yang diatur pada Undang-Undang Dasar 45. Nah, di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara itu kekuasaan presiden ya dalam pengelolaan keuangan negara gitu, itu meliputi kewenangan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus ya. Nanti kita akan jelaskan di pointer selanjutnya. Jadi kekuasaan di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 ini ya, itu termasuk kewenangan yang bersifat umum seperti menetapkan arah gitu ya, arah kebijakan umum dan strategi prioritas APBN, serta kewenangan yang sifatnya khusus gitu ya, kayak teknis pengelolaan APBN gitu ya. Nah, kemudian kewenangan presiden dalam PKN, jadi Bapak singkat sebagai PKN gitu ya. Tadi telah dijelaskan tadi di pasal 6 ayat 1 ya, kewenangan presiden dalam PKN tadi berkaitan dengan kewenangan umum dan kewenangan khusus gitu ya. Kewenangan umum itu dijelaskan sebagai penetapan arah gitu contohnya ya. Jadi kewenangan umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan RKAKL gitu ya, rencana kerja kementerian lembaga,
penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Kewenangan ini ditangani Presiden dan di akhir tahun dipertanggungjawabkan ke pemilik kedaulatan, yaitu legislatif ya. Jadi kedaulatan itu kan rakyat melalui legislatif gitu ya, kalau kita perwakilan DPR ya. Kemudian kewenangan yang khusus gitu ya, yang bersifat khusus, meliputi keputusan atau kebijakan teknis ya dalam pengelolaan APBN ya, yang berkaitan dengan pengelolaan APBN ya di sini ya. Misal keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN gitu ya. Kemudian keputusan rincian APBN, lalu keputusan dana perimbangan dan penghapusan aset dan piutang negara, itu kewenangan khusus. Jadi kalau misal kewenangan umum itu Presiden mengusulkan undang-undang APBN gitu ya. Kemudian di kewenangan khususnya dia merinci, misal rincian perpres gitu ya, tentang rincian APBN. Nah, itu didetailkan lagi. Nah, kewenangan khusus ini didelegasikan juga ke Menteri Keuangan dan Menteri Pimpinan Lembaga gitu ya, serta Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Nah, nanti ada pembagian kewenangan tuh ya. Jadi kan Presiden ada yang mendelegasikan gitu kan, ada juga yang menyerahkan gitu ya. Nah, ini merupakan kewenangan umum gitu ya. Jadi kewenangan Presiden gitu ya, selaku kepala pemerintahan juga memegang kekuasaan melawan keuangan negara yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang 17 gitu ya. Di pasal 6 Undang-Undang 17. Nah, terkait pendelegasian kewenangan gitu ya, pendelegasian kewenangan. Di pasal 6 ayat 2 di Undang-Undang 17 gitu ya. Undang-Undang 17 itu disebutkan bahwa tadi Presiden menguasakan gitu ya, dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan gitu ya. Jadi kalau yang nanya, Pak, bukan Menteri BUMN ya gitu ya. Bukan. Jadi Menteri Negara BUMN itu bukan wakil pemerintah dalam negara yang dipisahkan, namun Menteri Keuangan ya. Jadi Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dia merupakan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kalau BUMN kan terdiri atas saham gitu ya. Nah, sahamnya itu diwakilin oleh Menteri Keuangan gitu ya, kepemilikan. Nah, ini tadi kekuasaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 tadi yang dipegang oleh Presiden dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Kemudian juga dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang gitu ya, kementerian negara lembaga yang dipimpinnya. Kemudian juga kewenangan tadi, kekuasaan melawan keuangan negara tadi diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi kalau dikuasakan masih ada rentang kendali, sedangkan kalau diserahkan ya kita pasrahkan itu ya, berikut tanggung jawabnya gitu ya. Nah, di pasal 6 ayat 2 itu juga disebutkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut itu ya tidak termasuk kewenangan di bidang moneter gitu ya, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Jadi di sini kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh Presiden itu tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi tadi mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Nah, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara tersebut digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencapai tujuan bernegara gitu ya. Kalau kalian masih ingat di Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada tujuan bernegara ya. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa ya.
Nah, itu terkait pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan negara. Nah, bila kita gambarkan dalam struktur organisasi gitu ya, struktur organisasi pengelolaan keuangan negara gitu ya, akan eh, di apa digambarkan sebagai begini. Presiden sebagai seorang CEO ya, jadi dia top manajemen gitu ya, top manajemen. Kemudian ada Menteri Pengguna Anggaran gitu ya selaku Chief Operational Officer dan Menteri Keuangan selaku CFO ya, Chief Financial Officer gitu ya. Nah, di bawah Menteri dan Menteri Keuangan gitu ya, itu terdapat satuan kerja gitu ya. Menteri selaku pengguna anggaran tadi dan pengguna barang ya, dia punya instansi vertikal di bawahnya untuk membantunya yaitu satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran. Sedangkan Menteri Keuangan kan bertindak sebagai dua kan, sebagai pengguna anggaran dan juga sebagai bendahara umum ya. Itu juga selaku bendahara umum dia punya kuasa bendahara umum gitu ya, yaitu KPPN gitu ya. Nah, ini apa namanya? Bila kita kaitkan dengan apa namanya? Hmm, pembagian gitu ya. Di sini ada presiden, CEO, ini CFO gitu ya di pasal 6 Undang-Undang 17. Nah, presiden selaku kepala pemerintahan ya memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kan tadi punya kewenangan umum dan kewenangan khusus gitu ya. Nah, untuk membantu presiden gitu ya dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud. Nah, di sini Menteri Keuangan kan selaku pengelola fiskal gitu ya dan wakil pemerintah pada negara yang dipisahkan gitu ya. Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah sebagai CFO gitu ya, Chief Financial Officer. Sedangkan apa tadi? Menteri gitu ya atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah selaku COO, Chief Operational Officer untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, sehingga terlaksananya mekanisme check and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Nah, pada subbidang pengelolaan fiskal itu ya yang diselenggarakan oleh apa namanya Menteri Keuangan tadi ya CFO gitu ya meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan dan pengawasan keuangan. Nah, selain apa tadi pembagian kewenangan yang sudah diatur di pasal 6 ayat 1 gitu ya. Itu kan juga sesuai dengan apa asas desentralisasi gitu ya. Nanti kita akan jelaskan ya di mana tadi penyelenggaraan pemerintahan sebagai kekuasaan presiden tadi ya yang diserahkan oleh apa kepada gubernur itu juga tadi diselenggarakan dalam rangka desentralisasi gitu ya. Nah, ini merupakan apa ya suatu bagian dari pembagian kekuasaan kewenangan ya, jadi pendelegasian kewenangan gitu ya yang dilakukan oleh presiden kepada menteri keuangan, menteri dan kepala daerah gitu. Nah, ini terkait dengan pemisahan kalau di kementerian itu ya, di tingkat jajaran menteri dan menteri keuangan. Menteri teknis selaku pengguna anggaran kan dia punya anak buah gitu ya, ada kuasa pengguna anggaran. Nah, nanti di situ KPA dia akan ada PPK dan PPSPM gitu ya. Kemudian di Menteri Keuangan dia punya kuasa BUN. Kuasa BUN itu siapa? KPPN gitu ya. Nah, di sini pemisahan kewenangan-kewenangan tadi terasa jelas gitu ya. Mana melakukan apa dan mana bertanggung jawab apa kalau di bidang keuangan negara. Ini contohnya misal eh, di pengguna anggaran kan dia akan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan anggaran gitu ya.
Jadi tanggung jawab volume materialnya ada di pengguna anggaran gitu ya. Nah, di sini PPK melakukan pembuatan komitmen gitu ya. Kemudian diuji di BPSPM hingga keluar surat perintah membayar gitu ya. Nah, ketepatan ya pengurusan administrasi atau administrasi BHIR gitu ya. Itu semua ada di pengguna anggaran, di Menteri Teknis dia selaku COO. Dan Menteri Keuangan dia selaku pengurus Komtebel atau Komtebel BHIR, dia hanya melakukan penelitian dan pengujian apakah ada dananya gitu ya, apakah tepat gitu ya, tapi tidak meneliti secara materinya gitu ya. Jadi kalau dia ini tepat atau enggaknya atau sudah ada realnya yaitu di pengguna anggaran. Jadi Menteri Keuangan lebih ke terkait anggarannya, uangnya gitu ya. Kalau dia sudah diteliti dan diuji udah tepat gitu ya, pas, maka akan dilakukan perintah pencairan dana gitu ya. Jadi mata anggarannya ada, dananya masih ada, bisa dicairkan itu ya. SPPD-nya itu contoh pemisahan kewenangan. Nanti kita akan jelaskan di materi selanjutnya ya terkait ini. Nah, pola hubungan dan kewenangan pejabat perbendaharaan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara gitu ya. Nah, di sini seperti tadi sudah dijelaskan itu ya. Kan apa namanya? Ada pendelegasian kewenangan pelaksanaan itu ya, program dan pendelegasian kewenangan perbendaharaan. Kan kalau kalian masih ingat itu terkait klasifikasi anggaran itu ya, kan ada apa namanya? Fungsi organisasi, fungsi, subfungsi, program kegiatan, jenis gitu ya. Itu eh, programnya didelegasikan kepada menteri teknis gitu ya, kepala kantor. Sedangkan eh, kewenangan perbendaharaan ada di Menteri Keuangan gitu ya. Dia akan mengontrol gitu ya. Melalui apa tangannya? Bendahara penerimaan atau pengeluaran di setiap KL. Nah, karena kan dia akan melakukan tanggung jawab dua nih, baik secara struktural ke atasannya dan secara fungsional kepada bendahara umum gitu ya, kuasa bendahara umum itu. Itu merupakan pola hubungan dan kewenangan pada pejabat perbendaharaan dan apa? Menteri teknis gitu ya, menteri teknis gitu. Nah, kemudian Menteri Keuangan gitu ya sebagai pembantu presiden tadi kan CFO gitu ya, dan apa namanya? eh, Menteri lembaga selaku CEO, pembagian kewenangan tadi, pemisahan tadi kan eh, dilakukan dalam rangka memberikan kejelasan tanggung jawab gitu ya. Wewenang siapa melakukan apa dan siapa yang bertanggung jawab apa. Sehingga terciptanya mekanisme check and balances. Jadi kayak tadi Bapak contohkan misal di suatu kementerian dia melakukan kegiatan, kebenaran kegiatan dan ketepatan kegiatan itu kementerian itu yang yang apa namanya? Yang memastikan ya, sedangkan Kementerian Keuangan hanya menyediakan dananya aja. Jadi dananya tepat, mata anggarannya tepat, maka akan dicairkan. Itu pasti ada check and balances gitu ya. Ini ada yang ngurusin ketepatan uang, yang di sini ngurusin ketepatan eh, kegiatannya gitu ya. Nah, hal itu memang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan gitu ya. Oke. Nah, ini tadi Bapak sudah sempat singgung gitu ya. Jadi apa namanya? Selaku CEO gitu ya. Selaku Menteri Keuangan selaku CFO, dia punya subbidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan fiskal gitu ya, kebijakan bidang perpajakan gitu ya, kepabeanan gitu ya. Lalu kerangka ekonomi makro, M gitu ya. Penganggaran dan perpajakan, kepabeanan, perbendaharaan dan pengawasan keuangan itu tadi eh, kewenangan yang diserahkan ya kepada keuangan. Nah, tugas Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan pengelolaan fiskal gitu ya. Di antaranya menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro gitu ya. Nah, kemudian tugas Menteri Keuangan ini yang kedua adalah menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Kemudian yang ketiga, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan,
melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang, melaksanakan fungsi BUN, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Ini merupakan tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 pada pasal 8 gitu ya. Jadi kalau kalian baca di Undang-Undang 17 pasal 8 itu terkait tugas Menteri Keuangan gitu ya dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal. Nah, memang ada ada tugas pelaksanaan yang lain, Pak. Ya kalau kita baca lagi di Undang-Undang Perbendaraan ya, kalau paket reformasi keuangan negara kan Undang-Undang Nomor 17 dan Nomor 1 ya tahun 2004. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara itu Menteri Keuangan selaku pun berwenang, ada kewenangan lain gitu ya, selain yang diatur di Undang-Undang 17. Di antaranya tadi menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, kalau kita lihat di sini mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran itu juga tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan selaku BUN gitu ya. Kemudian menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, menunjuk bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, menyimpan uang negara, menempatkan uang negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran ya, kemudian melakukan pinjaman dan memberikan pinjaman atas nama pemerintah, memberikan pinjaman atas nama pemerintah, melakukan pengelolaan utang dan piutang negara, mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan, melakukan penagihan piutang negara, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, menyajikan informasi keuangan negara, menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan BMN, menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak, dan menunjuk pejabat kuasa BUN. Itu merupakan wewenang Menteri Keuangan selaku BUN gitu ya. Jadi kalian bisa bedakan mana tugasnya Menteri selaku pengelola fiskal dan mana Menteri selaku BUN gitu ya. Itu kalau selaku BUN ya kalian bisa baca di pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Nah, kemudian peran Menteri Pimpinan Lembaga sebagai COO, Chief Operational Officer ya, Chief Operational Officer. Yaitu menyusun rancangan anggaran KL. Jadi kan dia menyusun RAKL-nya, kemudian menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, DIPA-nya gitu ya, melaksanakan anggaran Kementerian Negara yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan negara PNBP ya, dan menyetorkan kas negara, mengelola piutang dan utang yang menjadi tanggung jawab KL-nya, mengelola BMN yang menjadi tanggung jawab KL yang dipimpinnya, dan menyusun menyampaikan laporan keuangan KL lembaga dipimpinnya, serta melaksanakan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan peraturan undang-undang. Itu merupakan peran menteri lembaga sebagai Chief Financial Officer. Kalian bisa baca di pasal 9 gitu ya. Jadi sebagai COO atau sebagai PA atau pengguna barang. Itu tugas menteri gitu ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan menteri tugas kewenangan menteri selaku PA yang ada di pasal 4 Undang-Undang Perbendaraan gitu ya. Itu relatif sama gitu ya. Mungkin hanya ditambahkan misal mengawasi pelaksanaan anggaran gitu ya. Kemudian menggunakan barang milik negara itu di pasal 4 gitu ya, di pasal 4 Undang-Undang Perbendaraan. Karena kan si menteri ini kan dia dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja gitu ya. Kalau kita simak kewenangan menteri itu di pasal 4 itu
Ya mirip-mirip dengan di pasal 9 Undang-Undang 17 gitu ya. Misal menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, menunjuk KPA gitu ya, menunjuk KPA, kemudian menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pungutan penerimaan negara, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran, yaitu pengguna anggaran tadi kan dia bertugas menetapkan pejabat ya, melakukan pengujian dan perintah pembayaran, jadi PPSPM gitu ya. Terus menggunakan barang milik negara, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara, jadi ditetapkan kuasa pengguna barang gitu ya, membantu pengguna barang ya gitu ya. Jadi pejabat-pejabat di bawahnya selaku pengguna barang dia yang tetapkan. Kemudian dia punya kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan KL yang dipimpinnya. Itu eh, salah satu bentuk wewenang eh, yang diatur di Undang-Undang Perbendaharaan, sama-sama mengatur peran menteri lembaga selaku pengguna anggaran gitu ya di dua produk hukum ya, Undang-Undang 17 dan Undang-Undang Nomor 1. Nah, eh, dalam rangka koordinasi dan penyusunan prioritas pembangunan dan anggaran di pasal 13 Undang-Undang 17 itu ya, pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei. Ini terkait anggaran ya nanti gitu. Di sini kita lihat nih koordinasi antara misal pemerintah sebagai pemilik kewenangan gitu ya, dari presiden gitu ya yang dikuasakan, yang diserahkan kepada Menteri Keuangan. Dia tadi menyampaikan tuh pokok-pokok kebijakan fiskalnya kepada DPR paling lambat bulan Mei misal gitu ya. Lalu pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro, dan berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas mengenai kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan setiap KL dalam penyusunan usulan anggaran. Nah, di sini koordinasinya gitu ya, kita lihat tuh antara dua pemegang kekuasaan gitu ya. Lalu mereka penyusunan RAPBN, Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang menyusun RKKL gitu ya. Hasil pembahasan RKA disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN. Kan tadi sudah disebutkan Menteri yang berwenang melakukan penyusunan rencana anggaran gitu ya. Setelah selesai nanti direkap istilahnya kepada Menteri Keuangan untuk disusun dalam satu kesatuan nih RKKL semua ya, nota keuangan ya, yang disampaikan kepada legislatif gitu ya. Tadi merupakan bentuk koordinasi antara CEO dan CFO. Nah, peran dan fungsi presiden sebagai pemegang kekuasaan gitu ya atas pengelolaan keuangan negara tadi kan digunakan eh, dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan bernegara gitu ya. Nah, tujuan bernegara itu seperti Bapak tadi sudah jelaskan, itu kan ada di pembukuan 45, di melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsekuensinya, pemerintah harus menyusun program dan kegiatan. Kemudian apa lagi? Pemerintah harus menyediakan anggarannya, gitu ya. Nah, peran dan fungsi presiden di sini, gitu ya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud tersebut, setiap tahun disusun APBN dan APBD di daerah, gitu ya. Yang berwenang menyusun APBN itu kalian bisa baca di pasal 23 dan 45 gitu ya. Itu ada itu. Jadi kalau di pasal 23 gitu ya, ayat 1 2 3 itu terkaitan dengan penyusunan APBN gitu ya. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara. Lalu RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD itu. Tadi terkait dengan APBN diatur di pasal 23 gitu ya, ayat 1 sampai 3 gitu ya. Nah, kemudian kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara tadi gitu ya, kan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45. Presiden selaku
pemegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 45 itu kalau kita lihat menurut pendapatnya Prof. Jafar Saidi gitu ya, Undang-Undang 45 hanya menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai, bukan pemilik ya, yang dikonkretkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Nah, Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan negara tidak boleh menyimpang dari UUD 45 karena dapat mempengaruhi keuangan negara. Salah satu unsur pemerintahan adalah mengelola keuangan negara yang tidak berakibat atau tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Ketaatan melaksanakan pemerintahan negara salah satunya berarti Presiden mengamankan keuangan negara. Ketaatan oleh Presiden merupakan perwujudan dari sumpah janji kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan. Nah, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara gitu ya, eh, dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah tadi kan karena adanya asas desentralisasi ya dalam sistem pemerintahan daerah. Kekuasaan atas pengelolaan negara oleh Presiden sebagian diserahkan kepada gubernur selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah dan dipisahkan sesuai dengan asas desentralisasi gitu ya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagian kekuasaan presiden tersebut diserahkan kepada kepala daerah ya selaku pengelola keuangan daerah. Nah, di kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di pasal 10 ayat 1 tadi, kalau kalian baca, dilaksanakan oleh kepala SKPD gitu ya, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Jadi kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD gitu ya. Jadi kalau yang A itu selayaknya Menteri Keuangan selaku CFO, sedangkan B itu selayaknya Menteri selaku CEO, tapi ini dalam konteks di daerah gitu ya. Jadi kan kalau yang B itu pengguna anggaran gitu ya, akan melahirkan kuasa pengguna anggaran, sedangkan yang A itu eh, bendahara umum daerah, pasti di bawahnya nanti akan menyelenggarkan kuasa bendahara umum daerah gitu ya. Nah, kekuasaan atas KD gitu ya, di pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 17 tadi, pejabat pengelolaan keuangan daerah itu biasanya PPKD gitu ya. PPKD itu dijabat oleh kepala badan keuangan dan aset daerah BKAD atau badan akuntansi keuangan dan aset daerah itu atau badan pengelola pendapatan keuangan dan aset daerah yang pokoknya ada tulisan keuangan lah itu ya. BPKAD itu dia badan, kalau dulu dinas sekarang badan gitu ya. Pejabat pengelola keuangan daerah ini mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun RAPBD dan perubahannya, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan Perda gitu ya. Kemudian melaksanakan fungsi BUD dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, sedangkan kepala SKPD gitu ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah, selaku pengguna anggaran. Kalau sekarang SKPD sudah berubah menjadi organisasi perangkat daerah gitu ya. Itu punya tugas sama dengan menteri ya selaku CEO ya. Cuma dalam konteks daerah. Misal menyusun anggaran saat SKPD yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Jadi ini retribusi ya, kalau pajaknya berarti ada dinas tersendiri gitu ya. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyusun serta menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Itu kalian juga bisa nih bandingkan tugas dari kepala SKPD tadi dengan yang ada di pasal 6 itu ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 itu. Kalian bisa lihat apa sih yang nggak ada di pasal di Undang-Undang 17 tapi ada di pasal 6. Misal, oh, dia mengawasi pelaksanaan anggaran. Oh, dia menggunakan barang milik daerah. Oh, dia melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Nah, itu kan nggak ada itu ya. Itu adanya di pasal 6 kewenangan 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 kepala SKPD tadi
diatur di pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita rangkum gitu ya, dasar hukum kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dan tujuan bernegara, ada pada pembukaan UUD 45 itu terkait tujuan bernegaranya gitu ya. Kemudian di pasal 4 itu tentang pihak yang diberi atribusi kekuasaan, jadi kan melaksanakan tujuan bernegara yaitu presiden tadi ya, memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. Kemudian dasar hukum pasal 5 UUD 45 yang mengatur tentang kewenangan presiden dalam rangka melaksanakan tugas negara, di mana di situ disebutkan berhak mengajukan RUU kepada Dewan dan Presiden menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian dasar hukum yang keempat itu terkait instrumen negara dalam rangka melaksanakan tujuan bernegara kan melalui undang-undang melalui APBN gitu ya. Itu ada di pasal 23 di bab 8 hal keuangan negara di pasal 23, 23A, B, C, D. Kemudian juga dasar hukum terkait kekuasaan atas pengelolaan negara gitu ya di pasal 6 ayat 1 kan kepala presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kemudian juga pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 17 ya. Ini tadi kan Undang-Undang Dasar, sekarang pasal di Undang-Undang 17 ya. Penegasan kekuasaan PKN dalam struktur negara. Kemudian pasal 7 fungsi kekuasaan PKN untuk mencapai tujuan bernegara. Pasal 8 tugas Menkyu sebagai CFO. Pasal 9 tugas menteri pimpinan lembaga sebagai COO. Dan pasal 10 pendelegasian kekuasaan kepada gubernur, bupati, wali kota dalam rangka desentralisasi. Nah, aplikasinya tadi kan bisa berupa itu tadi ya, bisa berupa tujuan bernegara dengan APBN. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara oleh presiden didelegasikan kepada siapa? Menteri Keuangan, Menteri Pimpinan Lembaga, dan eh, kepala daerah gitu ya. Itulah kekuasaan pengelolaan keuangan negara gitu ya yang dibahas dalam topik ini ya, dalam topik pertemuan 2. Jadi kalian bisa mengerti kenapa sih dan siapa sih pemegang atas pengelolaan keuangan negara. Kenapa kok terjadi pendelegasian, penyerahan gitu ya. Nah, itu kalian sudah paham itu dan kenapa terjadi konteksnya secara dasar hukum ada di mana. Apalagi yang sekarang lagi ramai kan mengenai undang-undang Omnibus Law gitu ya. Nanti kita akan bahas di forum diskusi ya. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa di video Bapak selanjutnya.